Menurut saya, IPO Barito Renewable Energy merupakan keputusan IPO yang sangat tepat di saat yang tepat juga. Karena dengan tingginya tingkat polusi, pemanasan global yang terus meningkat, lalu adanya bursa karbon kredit, dan rencana transformasi energi dari pemerintah Indonesia membuat IPO ini sangat menarik. Karena ini merupakan waktu yang sangat tepat untuk IPO bagi perusahaan renewable energy. Lalu ada hal menarik apa saja sih dari IPO ini? Yuk kita bahas. Tapi, supaya kamu nggak ketinggalan mengenai info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham. PT Barito Renewable Energy merupakan perusahaan holding di bidang geothermal dan merupakan bagian dari grup Barito Pacific, di mana setelah IPO, Barito Pacific dengan kode ticker BRPT tetap menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan saham 64,43%. Saat ini, Barito Renewable Energy mengoperasikan 3 aset panas bumi yang berlokasi di Jawa Barat dengan total kapasitas produksi sebesar 886 MW. Atau sekitar 38% pangsa pasar di Indonesia per Juli 2023. Wah, kapasitasnya besar sekali ya teman-teman. Karena di sini disebutkan 38% pangsa pasar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki beberapa proyek panas bumi dengan lokasi wilayah kerja di Wayang Windu, kapasitas pasang keseluruhan 230,5 MW dengan masa berlaku JOC dan ESC sampai dengan 2039. Lalu, untuk lokasi Salak, kapasitasnya 381 MW, masa berlakunya sampai 2040. Lalu, untuk lokasi Darajat, kapasitasnya 274,5 MW dengan masa berlaku sampai dengan 2041 untuk unit 1 2 dan 2047 untuk unit 3, di mana masa berlaku JOC dan ESC masih dapat bertambah seiring dengan penambahan unit baru dengan masa produksi unit baru selama jangka waktu paling lama 30 tahun. Jika dibandingkan dengan pemain panas bumi domestik, Barito Renewable Energy menduduki posisi pertama dengan kapasitas 886 MW. Yang kedua ada Pertamina Geothermal dengan kapasitas 672 MW, lalu Sarula Operation 330 MW, Supreme Energy 176 MW, KS Orka 145 MW, Geodipa Energy 130 MW. Jarak antara pemain kedua dan ketiga ini lebih dari separuh ya teman-teman. Jadi memang Star Energy ini yang terbesar di Indonesia. Bahkan kalau dibandingkan Pertamina Geothermal pun, ini masih tetap jauh lebih besar. Tidak heran jika perusahaan ini menguasai pangsa pasar lebih dari 30%. Kinerja keuangan dalam satuan juta US dollar dari tahun 2020 ke 2021 naik 3,2%. Lalu dari tahun 2021 ke 2022 naik 6%. Kemudian dari Maret 2022 ke Maret 2023 terjadi peningkatan sebesar 10%. Bisa kita lihat di sini dari tahun ke tahun perusahaan ini pendapatannya terus meningkat ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan pendapatan bersihnya? Untuk pendapatan bersihnya dari tahun ke tahun juga sama. Dari tahun 2020 ke 2021 naik 35,1%. Lalu dari 2021 ke 2022 naik 5,8%. Dan dari Maret 2022 ke Maret 2023 naik 31%. Jadi, dari kinerja keuangan bisa kita lihat kalau kinerja keuangannya ini cukup stabil ya. Karena dari tahun ke tahun selalu mencatatkan keuntungan bersih. Tetapi, dengan kondisi keuangan yang seperti ini, bisa dibilang perusahaan ini sudah cukup matang. Yang artinya, dengan perusahaan yang kinerja keuangannya stabil seperti ini, sebagai investor, untuk menghitung proyeksi ke depan tidak terlalu sulit. Tetapi, jika perusahaan yang pendapatannya naik turun, sebagai investor juga akan kesulitan untuk menghitung proyeksi pendapatan ke depannya. Sayangnya, untuk perusahaan yang udah mature seperti ini, biasanya kenaikan harga sahamnya tidak signifikan. Tetapi, hal tersebut tidak bisa berlaku pada semua saham ya teman-teman. Karena, suatu harga saham bisa naik atau turun bukan hanya digerakkan oleh pendapatan bersih maupun fundamental. Ada hal-hal lain yang juga bisa menggerakkan harga saham.
Kontribusi pendapatan berdasarkan segmen operasi per tahun 2022, 45,6% dari penjualan listrik, lalu 26,9% pendapatan dari sewa operasional, 19,7% pendapatan dari penjualan uap, 7,2% pendapatan sewa pembiayaan, dan 0,6% penjualan dari kredit karbon. Meskipun pendapatan dari penjualan kredit karbon tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan penjualan listrik, pendapatan sewa operasional, penjualan uap, dan pendapatan sewa pembiayaan, tapi tetap saja kredit karbon memberikan pemasukan tambahan bagi perusahaan renewable energy seperti ini. Kontribusi pendapatan berdasarkan segmen grup per tahun 2022, 38,5% dari Salak, lalu kemudian 34,7% dari Wayang Windu, dan 26,8% dari Derajat. Pada IPO ini, rencananya jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 4,5 miliar lembar saham atau sekitar 3,35% dengan harga penawaran Rp670 sampai dengan Rp780 dengan potensi pendanaan sebesar 3,02 triliun sampai dengan 3,51 triliun. Wah, ini potensi pendanaannya gede ya teman-teman, bisa sampai dengan 3,51 triliun. Bagi kamu yang mau ikutan, penawaran awal di tanggal 18 sampai dengan 25 September 2023, untuk penawaran umum tanggal 2 sampai dengan 5 Oktober 2023, dan tanggal pencatatannya di 6 Oktober 2023. Masih ada waktu bagi kamu yang mau mengatur RDN-nya supaya bisa ikutan IPO ini. Di sini juga ada catatan, Barito Renewable Energy tetap memenuhi kewajiban minimum free float yaitu 7,5% karena kepemilikan Jupiter Tiger Holding dan Prime Hill Fund dihitung sebagai kepemilikan masyarakat dengan porsi masing-masing pasca IPO sebesar 4,35%. Rencana alokasi dana IPO, seluruh dana IPO akan disetorkan kepada Star Energy sebagai anak usaha perseroan yang kemudian akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang fasilitas B kepada Bangkok Bank yang dana pinjamannya digunakan untuk menambah kepemilikan saham di Wayang Windu, Salak, dan Derajat. Kemudian sekitar 32% untuk penggantian biaya penambahan kepemilikan saham di Salak Derajat dengan rincian sekitar 29% atau sebanyak-banyaknya 66,5 juta US dollar untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Star Energy Oil and Gas dan 3% sisanya atau sebanyak-banyaknya 6 juta US dollar untuk memenuhi kewajiban pengembalian uang muka kepada Barito Renewable Energy. Potensi market cap yang didapatkan sekitar 90 sampai dengan 104,8 triliun. Wow, besar sekali ya market capnya teman-teman. Dengan price per share 10,1 sampai dengan 11,8 kali dan price book value-nya 14,1 sampai dengan 15,3 kali dengan PE 60,2 sampai dengan 70,1 kali. Bagi kamu yang berinvestasi menggunakan pendekatan valuasi, perusahaan ini pasti nggak masuk ya. Karena PBV-nya itu 14 sampai dengan 15,3 kali. Dilihat dari sudut manapun, valuasi perusahaan ini mahal ya teman-teman. Tapi perlu diingat, yang menyebabkan harga saham bisa naik atau turun, kita tidak bisa hanya menggunakan pendekatan valuasi. Ada hal lain yang juga mempengaruhi pergerakan harga saham naik ataupun turun. Dan kita sebagai investor tentunya tidak bisa menolak hal tersebut. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah kita harus tetap fokus hanya pada valuasi? Atau kita juga harus memperhatikan hal lain dalam berinvestasi? Silahkan tulis yang sopan di kolom komentar. Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah BNI Sekuritas dengan kode broker NI. Sebenarnya kalau saya sih nggak terlalu fokus pada BNI Sekuritasnya ya teman-teman, tapi justru sosok di balik perusahaan ini. Ya teman-teman tahulah ya, tanpa saya harus sebutkan. Kalau teman-teman gimana? Apakah tetap memperhatikan underwriter atau sama seperti saya? Silahkan tulis di kolom komentar. Sebagai kesimpulan, Barito Renewable Energy merupakan perusahaan geothermal yang terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar lebih dari 30%. Kesimpulan yang kedua, dari sisi kinerja keuangan, perusahaan ini cukup baik ya, karena pendapatannya dari tahun ke tahun terus meningkat dan bisa kita lihat kalau pendapatannya itu stabil.
Alokasi penggunaan dana hasil IPO sebagian besar digunakan untuk bayar hutang ya teman-teman. Sebenarnya hal ini membuatnya kurang menarik, tetapi kalau kita lihat dari pendapatan dari tahun ke tahun, di mana perusahaan ini pendapatannya terus meningkat, harusnya justru dengan pembayaran utang, beban keuangan perusahaan bisa jadi lebih berkurang. Kesimpulan yang keempat, valuasi dari perusahaan ini kita lihat dari sisi manapun memang mahal ya teman-teman. Tetapi seperti yang sudah pernah saya sampaikan, harga saham perusahaan bisa naik atau turun itu bukan hanya valuasi saja yang mempengaruhi, tetapi ada hal-hal lain juga yang bisa menyebabkan harga saham naik maupun turun. Kesimpulan terakhir, beberapa hal yang menjadi sentimen positif bagi saham ini adalah adanya bursa karbon dan juga isu pemanasan global yang terus meningkat. Selain itu, sosok di balik perusahaan ini juga bisa menjadi sentimen positif bagi IPO ini. Untuk saya sendiri, kemungkinan akan ikutan ya pada IPO ini karena ada banyak hal yang cukup menarik dari IPO ini. Tetapi seperti biasa, apa yang saya lakukan bukanlah ajakan beli maupun jual, karena saya sudah memperhitungkan risiko yang bisa saya tanggung. Kalau teman-teman sendiri gimana? Ikutan IPO-nya atau skip? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi kamu yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.